Jadi hari ini kita akan melakukan review untuk third key 2023 result dari Unilever Indonesia dan juga outlook dan potensial serta gambaran tentang rekomendasi kami ke depannya. Next please. Next. Nah, sepanjang kuartal 3 tahun 2023, Unilever mencatatkan pertumbuhan bottom line yang cukup robust, bertumbuh sebesar 21% secara year on year dan 5,6% secara Q on Q. Nah, kami juga melihat bahwa hasil ini merupakan hasil dari kinerja perusahaan, baik itu dari sisi efisiensi dan juga adanya soft commodity yang cukup favorable harganya sepanjang kuartal 3 ini, khususnya untuk harga CPO. Lalu, ketika kita melihat bahwa bottom line ini bertumbuh secara baik di kuartal 3, namun secara year on year di 9 months 2023, kita lihat bahwa pertumbuhannya menjadi minus 9,2%. Tapi jika kita exclude one time gain yang didapat dari first key 2022 kemarin, bottom line-nya turun sekitar 3% secara year on year. Nah, kami melihat bahwa pertumbuhan ini dilatar belakangi oleh adanya kenaikan dalam hal volume sales volume perusahaan. Dan kita lihat bahwa pertumbuhan ini baik dari sisi operating khususnya juga telah memperlihatkan pertumbuhan yang cukup oke. Gitu. Next. Nah, dari sisi top line-nya sendiri, kita melihat bahwa adanya pertumbuhan low single digit secara year on year. Ini cukup baik mengingat Unilever sudah merupakan perusahaan yang cukup besar juga, dan kita juga melihat bahwa di quarterly sales kita lihat bisa sepanjang kuartal 3 ini sebenarnya dia udah cukup dalam tracknya ya, on track sekitar 25%. Dan kita estimate bahwa akan ada penurunan yang sedikit agak turun dari kuartal 3 ini mengingat adanya seasonality di kuartal 4, mengingat di akhir tahun biasanya agak cukup turun penjualan Unilever. Dan kita juga bisa lihat bahwa dari sisi marginnya sendiri, Unilever masih menjaga its profitability. Kenapa? Karena tadi GPM-nya terjaga 50,5%, merupakan tertinggi sepanjang 9 kuartal ke belakang karena adanya favorable dari soft commodity dan juga mereka juga bisa melakukan efisiensi sehingga pertambahannya atau perubahannya juga cukup baik menurut kami. Next. Nah, untuk kedepannya kami melihat bahwa tidak akan ada kenaikan yang cukup signifikan dari sisi ASP. Kenapa? Karena Unilever ingin menjaga pangsa pasarnya. Sepanjang kuartal 3 kemarin, pertumbuhan sales growth dari Unilever bertambah sekitar 7,4% secara year on year, di mana price turun sekitar minus 1%. Di sini kami melihat bahwa Unilever telah menaikkan pertumbuhan yang cukup besar di 4 quarter tahun lalu sekitar 9,9%. That's why untuk di 4 key yang akan datang kami melihat tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan, mengingat Unilever juga sudah mix dan akan memperkuat dari sisi volumenya. Nah, di kuartal 3 ini terdapat 13 brand yang Unilever launch ataupun relaunch dengan expense untuk ads-nya sendiri sekitar 8,7. Tapi jika kita hitung dari first quarter itu masih sekitar 7,9, di mana hal tersebut juga cukup baik menurut kami dan masih sesuai dengan guideline perusahaan. Meskipun agak cukup besar di sisi OPEX, tapi hal tersebut juga terbukti atau terrefleksi dari sisi volume growth-nya. Jadi kami melihat ini juga sudah ada improvement yang cukup baik dari Unilever. Next. Nah, dari sisi value, memang Unilever sedikit ketinggalan dibandingkan dari sisi market growth untuk consumer goods karena adanya satu yang cukup menjadi pemberat yaitu segmen beauty and well-being segment. Tapi dari sisi volume juga kita tahu bahwa sepanjang 9 months ini masih ada perilaku dan trading dari masyarakat, sehingga dari sisi volume Unilever tetap lebih perform daripada market. Next. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari produk-produk yang di-launching Unilever di kuartal 3 kemarin. Terdapat 12 brands, launchingnya ada produk yang launching ada Citra, ada Sunsilk juga, dan berikut ini produk-produk yang di-relaunching. Di sini kami melihat bahwa adanya produk-produk yang dengan brand-brand yang cukup kuat, khususnya untuk Pepsodent, dia Pepsodent untuk pencegahan gigi berlubang. Ini juga cukup diterima baik oleh masyarakat dan sales volume-nya juga meningkat. Gitu, kecuali untuk produk-produk beauty and well-being. Tapi untuk produk-produk seperti Royco ataupun Superpel, Rinso Antinoda juga cukup baik diterima masyarakat. Next.
apa saja outlook dan potensi Unilever ke depannya dan apa saja yang harus diantisipasi oleh investor ke depannya. Next. Nah, kita bisa melihat bahwa sepanjang awal bulan dari bulan 10 tahun 2023 itu USD to IDR naik, di mana kalau misalnya untuk Euro juga cukup naik. Kenapa kita fokus kepada USD dan Euro? Karena dua mata uang ini selain rupiah yang berkontribusi secara besar, baik itu dari sisi cash ataupun dari sisi trade payables-nya Unilever. Dan kita melihat bahwa saat ini rupiah sudah terdepresiasi sekitar 2,4%, dan kita lihat bahwa dari sisi sensitivity sendiri, potensial impact to profit after tax ketika rupiah melemah sebesar 5%, itu bisa menurunkan laba setelah tax Unilever sekitar 0,6%. Sehingga kedepannya jika USD terus menguat dan ya rupiah terdepresiasi, kami melihat hal ini juga akan impact kepada bottom line-nya Unilever ke depannya. Dan untuk investor tahu, untuk Bapak Ibu tahu bahwa berapa sih kontribusi atau berapa sih link dari USD to IDR ke COGS-nya Unilever sendiri, ada 20-25%, sehingga di sini kami mengantisipasi dengan mengubah atau mengupdate dari modal kami ke depannya. Next. Nah, ada rencana baru dari sisi company dengan mengubah operating modelnya dan juga sisi leadership-nya. Nah, kami expect bahwa mungkin tidak akan ada jump untuk demand-nya Unilever secara signifikan gitu ya, untuk 4Q. Kenapa? Karena memang secara seasonality memang di akhir tahun lebih lower aja purchasing power untuk produk-produk Unilever. Lalu kami estimasi akan menguat kembali di first Q 2024. Dan nantinya akan ada mungkin gameplay baru di mana kalau sekarang Unilever mengubah dari operating business segment yang dibuat secara operasional, yang dijalankan secara operasional, nantinya akan ada 5 bisnis unit yang akan dipecah-pecah dan masing-masing akan ada dan dikelola secara aktif oleh satu orang yang responsibility gitu. Ada yang responsibility-nya. Dan kelima bisnis ini adalah beauty and well-being, personal care, home care, nutrition, sama ice cream. Nah, untuk nutrition dan ice cream nanti akan juga dikelola dari Unilever se-Asia Tenggara gitu. Untuk 3 segmen lainnya, 3 bisnis unit lainnya maksud kami itu dikelola oleh secara aktif oleh Unilever Indonesia sendiri. Lalu kami masih melihat bahwa pandangan pergantian dari CEO dari Bu Ira ke Benji Yap yang sekarang menjadi ketua dari Unilever Filipina itu juga cukup baik, mengingat kedua market ini baik Indonesia atau Filipina juga tidak jauh berbeda, di mana perusahaan-perusahaan Indonesia juga banyak yang expand ke Filipina, sehingga mungkin tidak akan ada satu ketimpangan yang sangat terlihat gitu dari perpindahan antara Bu Ira dan Benji Yap. Dan akan diumumkan ke depannya Bu Ira akan dapat new role, tapi tetap di sekitaran Unilever juga. Tapi belum di-disclose dan kita akan tunggu di AGM selanjutnya. Next. Dengan melihat pertumbuhan dari earnings dan juga dari profitability Unilever ke depannya, kami mengantisipasi adanya flat 4Q 2023 untuk sisi sales-nya, lalu kami mem-fine-tune our forecast dengan tetap mempertahankan margins Unilever, karena kami melihat usaha efisiensinya sudah terbukti, bahkan lebih baik gitu dari apa yang kami ekspektasikan sebelumnya. Next. Berikut ini adalah rekomendasi kami. Kami melihat Unilever saat ini masih cukup undemanding valuasinya, meskipun kalau kita lihat dari sisi valuasi sudah ya memang lumayan agak mahal, gitu. Tapi adanya improvement ke depannya juga masih membuat Unilever berpeluang untuk masih ada upside ke depannya. Nah, target price kami belum berubah dari yang kemarin, masih di 4.500, yang mengimplikasikan 32,5 kali PE atau 29 kali 1 kali PE. Dan risiko untuk our call yang pertama, perubahan dari harga raw materials yang lebih tinggi, yang kedua depresiasi dari nilai rupiah, dan adanya kompetisi yang lebih intens lagi ke depannya. Next. Oke, sekian dari kami, terima kasih dan kembali ke Glenda.